Sementara itu, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut pengajuan gugatan sidang pra-peradilan atas pelimpahan berkas Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung secara hukum sah dilakukan. Menurut Hipnu, jika gugatan dikabulkan hakim, maka pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum adalah keliru. Hakim akan mengabulkan itu tergantung. Tergantung karena di dalam suatu penanganan pra-peradilan sekarang itu selalu berkembang dinamika dengan masyarakat. Jadi kelihatannya kalau kita lihat dalam putusan-putusan MK itu berkembang sekali. Penetapan tersangka dulu tidak masuk, penyitaan juga tidak, sekarang menjadi masuk. Kemudian terkait dengan pemblokiran dulu nggak masuk, sekarang menjadi masuk. Nah, ini suatu perkembangan. Oleh karena itu, kalau nanti upaya pra-peradilan itu diterima, dikabulkan oleh hakim pengadilan pra-peradilan, berarti ini ada suatu temuan baru. Suatu ide baru bahwa ketika seorang penyidik menyerahkan pada penuntut umum itu suatu bagian yang keliru. Tapi juga ditolak. Mantan Bupati Kuansing, Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing, Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Apa? Saya nggak tahu isinya. Apa ya? Gue bapak yang ngasih, Pak. Gue bapak yang ngasih, Pak. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kasih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang pejabat Camat Madiun Muksin Harjoko terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Setelah ramai jadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya, atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota Dewan. Iya, yang jelas bukan anggota Dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf.
Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai camat Madiun. Dan juga menanggapi pemberitaan medsos persoalan publik yang beredar di video kemarin itu, memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ketua DPRD Riau Kaderismanto bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis kemarin. Ketua DPRD Riau Kaderismanto bersama Ketua Fraksi DPRD Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Permohonan maaf ini terkait atas insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau pada Kamis sore di kantor DPRD Riau. Kericuhan terjadi saat rapat membahas anggaran. Kericuhan diduga terjadi antara 2 anggota Dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, dengan Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Indra Gunawan. Peristiwa yang sangat memalukan itu sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Permohonan maaf secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto bersama Ketua Fraksi serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau I Mustiar di ruangan rapat DPRD Provinsi Riau Jumat siang terkait insiden yang memalukan itu. Kaderismanto menegaskan bahwa insiden bentrok 2 pendukung anggota DPRD Riau itu tidak berkaitan dengan substansi rapat resmi. Atas nama lembaga, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kejadian kemarin itu sesungguhnya memang terjadi pada saat pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Riau. Tetapi substansinya bukanlah pada pembahasan Badan Anggaran itu. Kenapa? Penyelesaian dugaan pelanggaran etik diserahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPRD Riau. Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan merekomendasikan sanksi sesuai dengan tata tertib anggota DPRD Riau dan peraturan perundang-undangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan.